Kita punya tema hari ini mengenai pekerjaan ya. Jadi kita akan lihat satu kasus mengenai seorang yang bekerja kepada orang yang lain dan memiliki masalah-masalah yang khas dari kaum pekerja dan masalah-masalah yang khas juga dari pergumulan orang yang mempekerjakan orang lain. Ya, jadi kita masih dalam rangkaian mempelajari kehidupan Yakub. Jadi tentu saudara bisa expect bahwa kita akan mengambil contoh juga dari Yakub sebagai seorang pekerja. Dan Yakub itu kerja sama siapa kira-kira? Ya, Yakub itu kerja sama Laban ya. Karena Yakub itu ya memang barangkali bekerja juga sih di rumah ya buat mamanya. Tapi itu bukan bekerja yang benar-benar begitu ya. Dan Yakub itu juga tentu bekerja bagi dirinya sendiri di kemudian hari, tetapi barangkali itu tidak mewakili pengalaman dari sebagian besar kita, karena sebagian besar kita mungkin bekerja buat orang lain ketimbang memiliki badan usaha sendiri seperti Yakub di kemudian hari setelah dia pulang dari rumah Laban. Ya, jadi kita akan melihat terlebih dahulu Kejadian pasal 29. Kejadian pasal yang ke-29, kita akan baca ayat 14 sampai 20. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sudah cukup ya sampai 20. Yang kedua kita baca dari 31, Kejadian 31 ayat 10 sampai ke 13. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng dan berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Ya, saudara sekalian, hari ini kan kita bicara mengenai pekerjaan ya. Kita bertanya satu pertanyaan awal, pekerjaan kita itu atau pekerjaan siapa yang sungguh-sungguh punya makna? Coba saudara pikirkan apa yang saudara kerjakan untuk menghidupi diri sendiri. Ya, jadi saudara pikirkan profesi saudara. Mungkin saudara di sini ada yang jadi guru, ada yang jadi administrator, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pensiunan mungkin, ada yang pekerjaannya ilmuwan mungkin, ada yang macam-macam. Ya. Pekerjaan siapa yang sungguh-sungguh punya arti? Ya. Apakah pekerjaan itu adalah punya arti bagi dunia ini? Apakah pekerjaan itu punya arti bagi gereja? Apakah pekerjaan itu punya arti bagi Tuhan? Di sisi yang lain, pekerjaan yang punya arti itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh siapa? Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang bukan Kristen, oleh dunia ini? Ataukah pekerjaan dari gereja? Jadi pekerjaan yang sungguh-sungguh berarti itu mungkin bukan pekerjaan dari orang-orang yang bukan Kristen, tetapi bagi gereja. Bukan bagi, tapi pekerjaan dari gereja. Dan barangkali pekerjaan dari Tuhan sendiri, jadi pekerjaan manusia sih nggak ada artinya memang, tapi pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Tuhan, nah itu baru yang ada artinya. Nah yang mana?
dari tiga hal ini. Ya, pekerjaan bagi, pekerjaan dari. Apakah pekerjaan yang sungguh-sungguh punya arti itu pekerjaan yang kita lakukan bagi dunia ini, yang dikerjakan oleh dunia ini, pekerjaan buat gereja, atau pekerjaan yang dilakukan melalui atau oleh gereja, atau pekerjaan yang kita lakukan bagi Tuhan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Nah, yang mana ini? Ya, ada tiga hal yang kita kombinasikan dengan istilah bagi dan dari. Ya. Nah, Jeremy Rifkin di dalam buku The End of Work, ini karya dia yang gelap ya sepertinya, karena dia mendeskripsikan bahwa mesin itu seringkali memang menggantikan pekerjaan manusia. Dan saya kira apa yang dikutip oleh siapa ini namanya, R. Paul Stevens, ini buku adalah buku yang kita pakai buat PA kita ya. Ini buku adalah buku tahun berapa ini? 2003, sudah berapa belas tahun yang lalu ya, sudah lewat. Dan dia mengutip bukunya Jeremy Rifkin, yang mana tahun 2003 itu sudah ada 800 juta manusia itu unemployed atau underemployed gara-gara pekerjaan mereka digantikan oleh mesin. Nah, saya kira pada zaman sekarang, tahun 2019, sekian belas tahun setelah ya, itu dengan cepat akan digantikan oleh mesin, dan pekerjaan yang tersisa mungkin tidak cocok sama jenis manusia yang dulu kerja itu. Kenapa? Karena manusia dan pekerjaannya seringkali itu berkembang selama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, atau di dalam kehidupan manusia itu dia butuh pelatihan seumur hidup. Ya, dia bisanya cuma itu, dan sekarang udah tua, terlalu tua untuk belajar keterampilan baru. Jadi akhirnya ya nggak tahu mau diapain. Jadi pengangguran dia, atau jadi kriminal, ya, atau jadi orang depresi dan seterusnya. Nah, ini memicu kita untuk berpikir, sebetulnya manusia itu kaitannya dengan kerja itu apa? Ya, satu pikiran yang sederhana, kaitan manusia sama kerja itu adalah ini, keperluan, nesesitas. Orang itu hidup ya butuh makan. Untuk makan, ya kalau papanya dia udah mati, udah nggak bisa kasih dia makan, juga malu lah dia untuk jadi parasit buat orang lain. Ya sudah, dia harus kerja. Ya nggak ada pilihan lah. Lu nggak kerja, lu nggak makan. Oke. Tapi masalahnya, kalau seperti dalam negara maju kamu bisa untuk jadi pengangguran dan tidak makan, sekarang apa gunanya kerja? Kita harus temukan nih, apa gunanya kerja sebetulnya. Karena orang itu sebenarnya kalau nggak kerja, nggak makan, itu nggak begitu cepat. Karena nggak kerja masih ada simpenan, bener ya? Karena nggak kerja bisa jadi parasit sama orang lain. Nggak kerja dia bisa mencuri misalnya. Nggak kerja negara bisa support dan segala macam. Tentu kita nggak suka hal itu. Tetapi itu kenyataannya. Orang itu banyak yang tidak kerja sebetulnya. Tetapi mereka tuh tetap hidup. Ya, jadi kerja dan hidup itu rupanya kaitannya nggak selekat itu. Sehingga kita harus menemukan. Jadi buat apa Tuhan mengadakan pekerjaan dalam hidup manusia? Karena namanya kerja ini bisa banyak, bisa sedikit, ya, dan orang bisa tetap hidup. Kamu coba pikir sekarang. Kalau kamu mau untuk nggak kerja, bisa nggak? Apa mati kamu? Seringkali kan enggak ya. Dengan level kayak kamu sekarang, kalau kamu berhenti kerja, saya kira simpanan kamu cukup juga lah untuk berapa? 2 tahun? 3 tahun? 10 tahun? Tergantung gaya hidup lah ya. Kalau gaya hidupnya sama ya pasti nggak bisa. Tapi kalau kamu mau bikin low gaya hidup kamu, pasti bisa. Maka sekarang kita tanya, kerja itu jadiin untuk apa? Untuk hidup? Enggak lah. Untuk mempertahankan gaya hidup iya. Untuk hidup sih enggak lah. Enggak separah itulah kita ini. Betul ya? Masa kerja untuk hidup? Enggak lah, enggak separah itu. Banyak orang seperti itu. Tapi kelas menengah, kelas atas itu tidak. Orang itu kerja bukan untuk hidup. Kerja untuk hal yang lain. Kerja itu untuk apa? Pertama-tama mungkin untuk muka. Kerja itu untuk gengsi. Ya. Kerja itu untuk gengsi. Kedua, kerja itu untuk makna. Gue tuh hidup untuk apa? Jadi bukan untuk hidup sebetulnya, tapi untuk sesuatu yang lain di luar sekedar survive. Dan ini tepat juga kalau kita bandingkan dengan teologi kita. Jadi kalau kita melihat di dalam kekristenan, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang anti kerja rupanya. Ya, jadi di dalam pandangan hidup orang Yunani kuno, itu Tuhan itu memang Tuhan yang nganggur.
Tuhan tuh Tuhan yang nggak kerja. Dan mereka melihat kerja itu sesuatu hal yang rendah. Kerja itu sesuatu hal yang nggak ada kehormatannya. Kalau orang itu bisa nggak kerja, sebaiknya dia nggak kerja. Kalau orang itu kerja, artinya dia itu terpaksa kerja. Jadi yang kerja pada masa Yunani kuno itu adalah budak-budak, tawanan perang. Orang-orang yang terpaksa lah, dipaksa untuk kerja. Sementara para filsuf, raja-raja, jenderal-jenderal, mereka nggak kerja lah. Mereka itu bikin sastra, nulis buku, ya. Mereka itu mengatur-atur orang lain supaya kerja. Tapi mereka sendiri nggak kerja lah. Lalu kita bilang apa? Wah, pandangan dunia kayak gini asing banget ya, aneh banget. Aneh? Nggak juga loh. Zaman sekarang masih ada. Pertama kita bisa lihat apa? Konsep priayi feodal ya. Jangan angkat koper pak, gitu ya. Saya kadang-kadang itu kalau dijemput di airport sama pengurus di gereja lain itu ya, kadang-kadang mereka mau angkatin koper saya gitu ya. Terus saya pasti menolak dan saya bilang apa? Perbudakan sudah dihapuskan agak lama gitu ya. Jadi, tapi konsepnya itu adalah apa? Menghormati orang adalah bikin orang itu tidak bekerja. Jadi saya hormatin kamu dengan cara apa? Saya take over kerja kamu. Orang kayak kamu jangan kerjalah. Orang kayak kamu jangan keluarin otot gitu ya. Tapi kalau nggak keluarin otot nanti jadinya lemak terus cepat mati gitu kan. Jadi kita akhirnya spend energi kita di gym gitu kan. Ya, itu juga another kerja kan sebetulnya ya. Tapi poin saya adalah gini. Itu nggak terlalu asing. Nggak terlalu asing. Sampai zaman sekarang pun seringkali adalah idealisme kita itu nggak kerja. Jadi kerja itu punya nilai yang tinggi memang dalam teologi kita. Tetapi kita ingat kita hidup dalam sebuah dunia di mana kebanyakan orang itu nggak pegang teologi itu. Kebanyakan orang itu bukan orang Kristen. Kebanyakan orang itu lihat kerja itu sebenarnya nggak begitu mulia. Kerja itu hanya karena perlu. Ya. Tapi sekarang kita lihat teknologi begitu maju, sains begitu maju, sehingga pekerjaan kita bisa aja di take over sama wait an hour. Okay. Kerja kita itu bisa di take over sama mesin. Nah mesin ini kan bukan budak ya. Kalau budak kamu suruh kerja, kamu punya persoalan etika. Kamu nggak mau kerja itu kok suruh orang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah kamu nggak mau kerja kotor, ya urusan sama whatever negara dan segala macam, nyogok-nyogok dan segala macam, suruh anak buah yang melakukan. Gue nggak kerja pokoknya, orang lain lah, gitu ya. Bagian kerjaannya kotor-kotor, atau kerjanya benar-benar tangannya kotor gitu ya. Kamu nggak kerja, tapi orang lain suruh kerja. Atau membunuh. Kamu suka dengan result dari pembunuhan. Contohnya apa? Perang. Kamu nggak suka kan kerjanya adalah membunuh. Tapi kalau kamu prajurit, kerjamu apa? Kerjamu membunuh musuh. Yang mana setiap prajurit akan berdoa, mudah-mudahan nggak pernah ada gitu ya. Nggak pernah ada perang gitu kan. Tapi kalau perang terjadi, kita butuh pembunuh-pembunuh. Dan kita akan berdoa supaya anak kita nggak masuk list wajib militer. Gitu kan. Yang ini kakinya kesleo pak, janganlah wajib militer. Gitu. Yang ini orangnya sakit mak, janganlah nanti susah gitu kan. Artinya apa? Kita butuh kerja itu membunuh orang. Terus kita employ orang lain. Gitu ya, orang lain yang kerjalah jadi pembunuh. Atau apa? Berantem sama preman. Berantem sama orang yang kita nggak mau lah berantem ya. Bukan urusan kita lah berantem. Kita sub ke orang lain. Orangnya kita kasih seragam, namanya satpam gitu kan. Mereka aja berantem gitu kan. Whatever. Sampai kepada menjagal binatang. Kamu suka makan daging nggak? Saya tadi makan nasi goreng ada babi gitu ya. Pasti ada babi yang mati kan. Babi itu kan bukan kayak kita bikin di mesin gitu terus keluar daging babi. Babi itu dulunya bayi babi ya, babe, cute, pinky ya. Terus kita apain? Kita gorok, ngek, mati dia kan. Kita mau nggak lakukan itu? Nggak mau lah pak, kasihan ya bayi lagi. Babi kan cute ya, lucu. Masa kita gorok-gorok? Kita pasti nggak mau lah. Tapi kamu mau daging babinya kan? Bener ya? Kamu kalau disuruh bunuh sapi, bunuh nggak? Enggak lah. Ya, saya kan pencinta binatang, tapi saya pencinta daging sapi juga. Jadi kita sub ke orang lain. Kita sub ke orang lain itu jurus kita. Bersih tangan kita. Ya, kalau di restoran itu janganlah lihat babi disembelih, janganlah. Hilang selera makan. Lihatnya itu babi lagi lari-lari bahagia gitu ya. Ayam bahagia, sapi bahagia gitu kan. Atau simply ya itu. Kita nggak mau lihat pig, kita mau lihat pork. Kita nggak mau lihat apa?
Cow kita maunya lihatnya apa? Meat ya, atau whatever, steak ya, dan seterusnya. Chicken, jangan kasih saya lihat hen atau whatever, tapi kasih lihat saya itu sudah dalam bentuk yang siap dimakan. Ya, tapi itu melibatkan apa? Melibatkan penjagalan yang berdarah-darah. Saya bukan minta saudara jadi vegan, enggak lah. Saya juga masih makan babi barusan. Ya. Tapi poin saya adalah itu, kerja itu kita seringkali sub ke orang lain, khususnya yang kita nggak suka. Nah sekarang ada kabar baik, ada Injil, yaitu apa? Kita bisa sub ke mesin. Ya, kita bisa sub ke mesin. Saya nggak tahu ya, jagal ada mesin. Kayaknya ayam sudah mesin ya. Tapi still, kamu jadi cause ya, jadi penyebab untuk mesin itu bekerja. Tuh ayam gitu ya. Gimana? Dan ayam itu bisa menetas dari telur dan telur yang itu dan seterusnya. Well, kayak pabrik aja gitu. So, siapa yang bikin ayam itu mati dan menghidupi hidup yang sia-sia di dalam kandang, nggak pernah lihat matahari, even nggak di bawah matahari ya, kalau pengkhotbahan bilangnya apa? Kesia-siaan di bawah matahari, ini even nggak di bawah matahari karena di bawah atap gitu ya. Akhirnya itu semua adalah supaya kamu bisa makan fried chicken. Yes, keren. Oke, so kerja itu lowly, orang Yunani pikir seperti itu dan kita bilang goblok banget ya orang Yunani ya, kita tuh orang reform, orang Calvinis, kerja itu terhormat. Really? Tergantung kerjanya apa. Oke, tetapi anyway kita akan bekerja dan seumur hidup kita akan bekerja. Kalau kamu kerja 9 to 5, kira-kira kamu akan habiskan 88.000 jam di kantor. Dan kalau kamu orang Kristen juga, kamu akan habiskan kurang lebih 4.000 jam di gereja. So, 88.000 sama 4.000, lalu kita bilang apa? Aduh, gue merasa bersalah nih. Waktu terbaik gue buat di kantor. Dan buat apa sih? Wah, tadi si Yadi udah kasih rasa bersalah tambahan ya. Buat mempertahankan gaya hidup, bukan untuk bertahan hidup gitu ya. So, jadi sebaiknya gimana? Sebaiknya itulah berani mengambil keputusan masuk STT gitu ya. Jadi 4.000 jamnya jadi 44.000 jam gitu ya, atau 88.000 jam, atau mungkin 100.000 jam gitu ya, tergantung lah kamu berapa workaholic di gereja. Tetapi ini berpulang pada satu pertanyaan, yaitu apakah ada perbedaan nilai dari pekerjaan apa tidak? Ya, ada nggak perbedaan nilai dari pekerjaan? Kerja yang kamu lakukan di gereja, kerja yang kamu lakukan di belakang meja, kerja yang kamu lakukan di rumah, ya 3 hal itu setidaknya, ada beda nggak? Kerja yang dilakukan sama ini, ibu rumah tangga, pensiunan, orang-orang yang di PHK, orang-orang yang kerja volunteer nggak dibayar, beda nggak nilainya dengan kerja yang menghasilkan uang, uangnya banyak lagi, prestis yang tinggi lagi, ya, yang diakui sebagai terhormat. Jadi kalau orang nanya, apa kerja lu? Gua adalah misalnya apa ya, yang terhormat ya. Nah, gua CEO di mana lah gitu ya. CEO juga maybe tergantung CEO apa. Perusahaan yang merugikan masyarakat kayaknya juga mencibir orang gitu ya. Bankir yang dapat dapat tunjangan dari pemerintah untuk backup dia punya bank tidak kolaps. Lalu kemudian dia tetap dapat bonus, padahal semua orang kehilangan tabungan dan segala macam. Kayaknya nggak bangga lah ya, bilang dia dari perusahaan yang kayak begitu. Tapi adalah pekerjaan yang prestisius gitu ya. Kamu misalnya apalah, seorang profesor di whatever MIT, atau saya kerja buat NASA. Saya seorang dokter yang kerja dan menghasilkan barusan dapat hadiah Nobel gitu ya, obat kanker atau whatever. Jadi kerja yang terhormat lah, ada. Dan itu kita nggak dengan sulit untuk mengatakan itu pekerjaan yang berarti. Tapi masalahnya adalah kebanyakan orang nggak kerja seperti itu, ya, kerja yang langsung bisa diakui sebagai itu kamu nggak sia-sia deh hidup, ya, karena kamu menemukan obat kanker, kamu nggak sia-sia lah hidup karena kamu itu berguna bagi orang banyak, kamu nggak sia-sia lah hidup karena seluruh dunia itu bersyukur kamu pernah ada. Winston Churchill misalnya waktu dia mati, wah orang menguburkan gitu ya, dibikin film dan segala macam, inspiratif. Hitler waktu mati, wah semua orang bilang syukurlah dia mati gitu ya. Oke, tapi nggak semua orang itu segampang itu bisa dipisahkan loh pekerjaannya. Karena kita itu bukan Hitler, kita bukan Winston Churchill, kita bukan siapa? Albert Schweitzer ataupun Albert Einstein mungkin. Bukan. Kebanyakan kita adalah nobodies.
Nobodies yang berusaha menjadi somebodies gitu ya. Dengan sia-sia kadang-kadang. Jadi apa arti kerja kita? Apa arti 88.000 jam yang akan kita habiskan seumur hidup kita? Apakah punya arti yang sama? Dan apakah kita perlu untuk migrasi kepada pekerjaan yang kita lakukan di gereja hanya karena wah ya itu di gereja udah pasti ada artinya lah gitu ya. Lu yakin? Ngomong-ngomong Martin Luther mengatakan salah satu jenis pekerjaan yang dilarang di dalam Lutheranisme, di dalam kekristenan versinya Luther, kamu tahu apa? Kan ada beberapa jenis pekerjaan dilarang ya, nggak boleh ya. Orang Kristen nggak boleh lakukan. Beberapa orang misalnya Anabaptis mengatakan ya jadi tentara pasti nggak boleh lah, karena tentara itu ada untuk membunuh. Walaupun dia nggak pernah membunuh seumur hidup, tapi dia kerja yang tujuannya membunuh orang. Jadi nggak boleh itu. Orang Anabaptis bilang begitu. Tentara, no, nggak boleh. Kalau orang Kristen kebanyakan akan bilang pelacur itu nggak boleh lah, ya masa kerja jadi pelacur nggak boleh. Apalagi kamu bisa sebutkan? Kalau Luther akan bilang gini, jadi biarawan. Jadi biarawan tuh nggak boleh. Jadi biarawan nggak boleh Luther. Iya benar, jadi biarawan nggak boleh. Kalau boleh kan gue masih biarawan gitu. Jadi biarawan tuh nggak boleh. Karena buat Luther imam itu adalah dia bilang kotorannya iblis katanya. Waduh keren banget ya. Jadi imam-imam itu adalah nya iblis dia bilang. So jadi biarawan, jadi imam itu pekerjaan yang no banget ya buat Luther. So ada beberapa pekerjaan yang kayaknya no banget. Ya saya sih nggak percaya hal itu ya seperti Luther. Saya bukan Lutheran dalam hal itu. Ada pekerjaan yang masuk dalam daftar hitam, blacklist. Oke, good. Ada pekerjaan yang masuk dalam daftar mulia, good. Tapi apakah betul-betul sesimpel itu permasalahannya? Ya. Kalau sesimpel itu, maka pertanyaannya, sampai kapan kita stay pada pekerjaan yang sepertinya tidak punya arti dan kita tidak berani untuk berkumpul di seputar pekerjaan yang sepertinya sungguh-sungguh punya arti. Tapi sambil kita berpikir-pikir, kalau semua orang mengerjakan pekerjaan yang berarti itu, yang jumlahnya nggak banyak itu, apa jadinya dunia ini? Kalau semua orang jadi pengkhotbah, nanti siapa yang dengerin khotbah gitu ya? Kalau semua orang jadi whatever, jadi dokter gitu ya, lantas ya mungkin juga nggak bisa ya, karena nggak mampu dan seterusnya. Jadi tetap kita punya permasalahan. Oke, nanti saya akan jawab belakangan. Kita beralih dulu kepada Yakub. Yakub itu punya pekerjaan bukan dokter. Pekerjaan Yakub bukan pengkhotbah. Pekerjaan Yakub itu bukan penemu obat kanker atau apalah, sekjen PBB atau apalah ya. Bukan. Pekerjaan Yakub itu apa sih? Menjaga ternak. Yakub itu cowboy. Ya, cowboy dia. Pengembala ternak. Cowboy. Pekerjaannya rutin. Bikin capek aja. Bagus sih kalau di shot film. Kayak film yang saya nonton sama istri saya terus nyesel. Brokeback Mountain. Pernah dengar film itu tentang cowboy. Ya, cowboy homo tapi. Jadi saya udah nonton. Lu kok jadi kayak gini? Ya, nyesel juga ya. Untung nontonnya sama istri saya. Jadi nontonnya sama cewek gitu ya. Kalau nontonnya sama cowok, aduh mati gue. Pekerjaan cowboy itu indah sih kelihatannya kalau di shot film, cuman well sebenarnya kerja jadi cowboy itu ya nggak keren lah, nggak kayak Marlboro Man gitu ya. Tiap hari lempar tali lasso, jerat anak sapi, yang nggak kayak gitulah, keren gitulah. Hari-hari ya kerjanya rutin, melelahkan dan hampir nggak ada artinya. Ya, kambing dikumpulin, nanti juga digiring lagi keluar kandang, ya. Serigala diusir nanti juga datang lagi gitu ya. Kambing dicukur nanti bule tumbuh lagi. Macam-macam lah. Jadi kerjanya rutin, melelahkan dan artinya nggak banyak. Itu adalah dapat disimpulkan seperti kerja untuk hidup dan hidup untuk kerja sampai kamu mati. Jadi buat apa artinya? Dan kerjaan seperti ini barangkali kamu kerjakan. Ya, kerja yang apa sih sisa yang bisa diceritakan kepada anak cucu waktu kamu nanti udah pensiun? Nggak ada lah. Pekerjaan saya ya sibuk-sibuk gitu aja. Ya. Apa artinya? Nggak jelas. Kita baca Kejadian 31, 40 sampai 41 ya. Ya, jadi 20 tahunnya Yakub. Apa artinya? Ya, dia dapat istri 2, berantem melulu. Dia dapat anak
saling membunuh gitu ya, anaknya dia kan. 10 itu membunuh si Yusuf di kemudian hari. Apa artinya ya kerjaan dia? Kemudian hari ketika si Yakub itu menghadap Firaun, pada pertemuan kita yang terakhir kita udah baca itu ya. Waktu Yakub menghadap Firaun, dia ngomong satu kesimpulan dari hidup dia seolah-olah ya. Dia ngomong kalimat yang kayaknya pesimis banget. Dia mengatakan kalimat kayak begini nih waktu menghadap Firaun. 47 ayat ke-8. Ketika Firaun bertanya kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun ayat 9, "Tahun-tahun penggembalaanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka sebagai pengembara, sebagai orang asing. Jumlah tahun hidupku sedikit dan buruk adanya." Itu kata Yakub mengenai hasil pencapaian dia yang bikin dia dalam kata-katanya sendiri itu melewati sisi sebelah sini dari penyeberangan sungai Yabok dengan tidak membawa apa-apa, hanya tongkat dan baju di badan dia. Tapi ketika dia menyeberang pulang, dia mendapatkan 2 pasukan. Ya, dia punya segala onta dan sapi dan budak-budak dan segala macam itu aset banyak sekali. Dia pulang itu sukses. Tapi waktu dia menghadap Firaun, dia mengatakan apa? Tahun-tahun hidupku pendek dan buruk. Tebak kenapa pendek dan buruk? Karena hasil akhirnya 0 lagi. Kok tahu sih 0 lagi? Soalnya semua udah dijual ke Firaun kan? Buat diganti dengan sesuap nasi. Jadi ya itulah hidup manusia. Ya, Yakub bekerja keras, tidak mengenal tidur, dimakan matahari dan hujan, dapat banyak, tapi akhirnya 0 lagi. Ya, kurang lebih itu kerja daripada Yakub si buruh itu. Kerja buat hidup, hidup buat kerja, udah tua, ya pensiun dan akhirnya mati dalam penderitaan. Setelah banyak penyakit, ya, dan segala macam. Bagaimana sisi orang yang mempekerjakan Yakub lebih baik nggak ya? Laban itu adalah orang yang lebih licik daripada Yakub. Mungkin dia lebih licik 10 kali lah kira-kira daripada Yakub. Karena Yakub itu mengakali papanya 1 kali, sementara Laban mengakali Yakub 10 kali. Laban itu kenal Tuhan nggak? Anak Tuhan bukan dia. Laban itu kenal Tuhan loh. Ya, Laban itu mengatakan bahwa dia itu bersumpah atas nama Allahnya Abraham, tapi tidak stop di situ. Laban bersumpah atas nama Allahnya Abraham dan Allahnya Nahor. Itu 2 Allah berbeda. Dan kita tahu kemudian hari sewaktu Yakub pergi meninggalkan Laban, ya, Rahel itu mencuri terafimnya Laban. Artinya Laban itu ya menyembah berhala juga. Jadi Laban itu orang yang kenal Tuhan, tetapi dia punya cadangan. Saya kira ini mirip sama kita ya, mirip sama beberapa kita lah. Kita di gereja khususnya, ya pasti kenal Tuhan lah ya. Ya kalau berdoa pun itu kepada Yesus. Tapi bukan hanya itu yang dipercaya. Kita kenal Tuhan, tapi mungkin bukan hanya Tuhan yang kita percaya. Kita juga percaya sama uang kita percaya sama koneksi kita percaya sama strategi kita. Ya, kita percaya sama ilah-ilah cadangan, seperti Laban. Dan kalau kita punya power, kita jadi bos. Kalau kita punya power, ada orang bekerja buat kita. Kalau kita punya power, ada orang memberi hidup buat kita. Dan kamu mungkin bilang, enggak lah, saya itu enggak mempekerjakan orang terlalu banyak kok. Saya kerja sendiri, saya jadi influencer di YouTube misalnya, whatever. Ya. Tetapi waktu kamu membelanjakan uangmu, kamu menyuruh orang bekerja. Setuju nggak? Waktu kamu belanja sesuatu, kamu kasih alasan orang itu memberi hidup untuk bekerja menghasilkan sesuatu yang kamu beli. Soalnya uang kamu itu nggak ada nilainya sampai ada yang dibeli. Yang dibeli itu entah service, entah goods, ya, entah barang, entah pelayanan. Kalau nggak ada yang dibeli, uangmu ada gunanya nggak? Ya nggak ada. Contohnya, dengan segepok uang, dengan sekoper uang, katakanlah kamu punya sekoper uang berapa, 2 miliar rupiah misalnya.
kamu bawa bersama dengan kamu, nggak mungkin lah ya, naik pesawat, terus pesawatnya jatuh gitu ya, ngustruk di sebuah pulau di tengah-tengah Laut Pasifik, kayak di film Castaway gitu ya. Lalu kemudian kamu diselamatkan sama orang kira-kira 70 tahun kemudian gitu ya. Uang kamu itu ada gunanya nggak? Di tengah pulau, di Laut Pasifik, nggak ada siapa-siapa. Ya nggak ada gunanya lah duit kamu ya, kasih uang ke monyet, kasih gua kelapa ya bawa turun, nggak mau lah monyetnya gitu kan. Uang kamu nggak ada gunanya kalau nggak ada yang kerja. Artinya kalau kamu membelanjakan uangmu, kamu suruh orang kerja. Kalau kamu punya uang banyak dan kamu belanjakan, kamu suruh orang kerja banyak. Ya, dan orang-orang itu mendedikasikan hidupnya buat yang kamu beli. Dan saya kira Laban juga seperti itu. Dia punya tidak banyak sih, tapi cukup menggerakkan si Yakub. Dia punya 2 anak perempuan, ya, dan 2 hamba yang dia kasih kepada anak-anak perempuannya. Dan itu menggerakkan Yakub. Yakub bekerja 14 tahun, lebih bahkan 20 tahun, ya, buat Laban. Dan ini sesuatu yang mau kasih tahu kita apa? Kalau kamu punya power, and yet kamu tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi kamu percaya kepada Tuhan plus, artinya kamu melanggar perintah yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Maka dampak kamu kepada dunia adalah ini, slavery and deception. Lalu kamu mungkin bilang, saya nggak pernah nipu orang, saya nggak pernah melanggar hukum. Ya, tetapi dengan power kamu yang kamu pakai untuk menambal lubang hitam dalam hati kamu, ya, saya kira kamu akan mengelola bumi ini dengan cara yang sebenarnya nggak punya arti. Ya, kamu akan bikin orang itu bikin misalnya apalah ya, sesuatu barang yang hanya untuk memuaskan hasrat kamu, tetapi tidak menghadirkan kebaikan yang lebih besar dalam dunia ini. Saya kira itu cerita hidup daripada Laban, ya, yaitu apa? Dia mengenal Allahnya Abraham, Allah sejati, tetapi dia juga menyembah Allahnya Nahor. Lalu sekarang kita beralih kepada Yakub. Yakub punya bos seperti itu, Yakub nggak punya hak tawar. Banyak dari kita mengatakan, ya enak lah kalau udah kayak, let's say, ya, posisinya tinggi, powerful, bisa bikin perubahan. Saya bisa apa? Saya cuma pekerja, saya cuma kroco, saya bisa apa? Hey, Yakub itu kroco. Yakub itu kroco. Gak semua tokoh dalam Alkitab itu terpanggil jadi Daniel. Iyalah Daniel, hebat dia, powerful, pinter. Tapi ngomong-ngomong, patriark daripada Daniel, ya, bapak moyang dari Daniel, yaitu Yakub. Dia itu siapa? Dia bukan Perdana Menteri. Ya, bahkan dia nggak kayak anaknya Yusuf, Perdana Menteri di Mesir, ya, atau Sadrak, Mesak, Abednego, orang penting di Babilonia. Enggak. Yakub itu cuma gembala embek. Dia itu ya buruh kasar. Tapi pekerjaan Yakub itu kamu apakah bisa katakan sebagai sia-sia enggak? Pekerjaannya Yakub si buruh ini. Yang punya bos nggak bagus. Kamu mungkin bilang, iya saya buruh tapi bos saya Kristen. Bos saya punya visi dari Tuhan. Ya saya jadi budak deh, tapi budak daripada bos saya yang itu mencintai Tuhan. Maka pastilah kerjaan saya itu ada artinya. Tapi Yakub itu enggak loh. Dia budak daripada seorang kafir yang pelit dan licik dan eksploitatif. Dan dia nggak bisa apa-apa karena dia cuma buruh. Tapi benar dia nggak bisa apa-apa, dia nggak berdaya. Ada juga sebetulnya pengharapan buat Yakub, yaitu apa? Yaitu kalau dia mengerjakan pekerjaannya di dalam kasih, pengharapan dan iman, maka ada pengharapan. Kita bahas satu-satu ya. Kita buka Kejadian 29 ayat 20. Nanti kita bandingkan dengan perjanjian baru ya. Matius 25, 40 sama 1 Tesalonika 1, 2 sampai 3. Yakub, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel yang tadi kita sudah baca ya. Lalu kemudian Matius 25 ayat 40. Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Yang paling hina ini siapa ya? Yang paling hina ini dikatakan di sini adalah tersirat di dalam misalnya ayat ke-35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Dan ini tentu kamu tahu perumpamaan mengenai kelompok kambing-kambing dan domba-domba dalam penghakiman terakhir. Dan kita tahu bahwa kelompok daripada kambing-kambing itu mengatakan satu kalimat kuncinya, dia mengatakan, kapankah kami, dia bilang apa? Dalam ayat ke-44, mereka pun menjawab dia, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Jadi kelompok yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pada hari terakhir itu akan mengatakan, Tuhan, kapan kami lihat kamu sebagai Tuhan dalam tanda kurung, dan kami tidak melayani engkau. Sementara kelompok domba-domba itu akan mengatakan apa? Tuhan, kapan, saya baca aja to be exact ya, kelompok domba-domba itu bukan tidak protes ya, mereka juga protes. Dan mereka protesnya itu bilang begini, ayat 39, kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Ya, bila mana kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Kapan? Kamu lihat ada persamaan kan ya? Disebutkan pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan mereka masuk dalam kerajaan surga itu, yaitu apa? Memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberikan tumpangan, ya, memberikan pendampingan. Sama, pekerjaannya disebut. Kelompok domba menyebut, kelompok kambing menyebut. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Kelompok domba itu bilang, kapan gue kerja itu? Kok gue dipuji sama Tuhan? Gue gak rasa kerja begitu. Kelompok kambing bilang apa? Kapan gue gak kerja begitu? Kok gue dihukum karena gue gak kerja begitu? Bisa lihat logiknya. Yang satu nanya, kapan gue gak kerjain? Yang lain nanya, emang kapan gue kerjain? Sama-sama apa? Ada satu persamaan, ada satu perbedaan. Tapi ada satu persamaan dulu. Sama-sama tidak sadar. Yang satu tidak sadar sudah kerjain, yang lain tidak sadar udah kagak kerjain. Kenapa tidak sadar? Karena rupanya Tuhan yang dilayani itu mengambil rupa bukan yang powerful, bukan raja yang terhormat, tapi mengambil rupa yang tidak kamu butuhkan, yang tidak powerful di atas kamu. Mengambil rupa yang tidak kemudian bisa membalas kamu. Tuhan itu mengambil rupa mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang terbuang, mereka yang malu, mereka yang sakit. Tuhan itu mengambil rupa yang lemah. Dan yang lemah itu kamu gak apa-apain, gak apa-apa. Kamu gak kasih kehormatan, gak apa-apa. Yang kuat itu, awas lu kalau gak kasih kehormatan. Contoh ya, kalau kamu melihat ada orang yang powerful, ya, kamu lihat ada orang yang powerful, datang ke dalam sebuah pesta, datang ke dalam sebuah rapat, datang ke dalam gereja, even, apa yang kamu khawatirkan? Kamu barangkali ini, khawatir mereka datang tanpa ada yang menyadari mereka datang. Gitu ya. Jangan sampai kita nggak sadar, mereka datang, disambut dong, nanti tersinggung. Apa yang kamu takutkan? Dia tersinggung. Kenapa? Dia tersinggung, kita rugi, gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak punya pengaruh datang, kamu mengkhawatirkan itu nggak? Enggak. Kenapa kamu nggak mengkhawatirkan itu? Karena nggak ada dampaknya buat kamu, gitu kan? Karena orang yang tidak powerful tidak ada dampaknya. Jadi tidak dihormati, tidak dilayani, tidak diperhatikan, gak apa-apa.
Karena mereka toh tidak ada dampaknya. Nah, tetapi kejutan di akhir zaman itu adalah apa? Adalah bahwa Tuhan itu mengambil rupa yang tidak ada dampaknya. Tuhan itu bukan mengambil rupa yang kalau kamu tidak hormati, kamu akan malu. Kalau kamu tidak akui, kamu yang jadi deso. Tidak, tapi justru sebaliknya. Coba ya, saya tanya nih. Kamu kalau misalnya ya, ada seorang whatever, musisi, komposer, seorang dramatis, seorang seniman yang bikin sesuatu karya, penampilan yang apa namanya, sebenarnya hebat, cuman gara-gara kamu deso, kamu tuh nggak mengenali. Contoh ya, kita itu bisa sangat melihat dalam karya-karya seni modern. Galeri seni modern di Amerika itu seringkali orang kalau masuk nggak ngerti apa bagusnya gitu ya. Karena dipajang sana tuh lukisan gede-gede, semua dicat merah gitu ya. Ya elah, ini mah tukang cat juga bisa ya, cat pakai roller aja merah gitu ya. Satu kanvas merah semua, harganya berapa? Harganya jutaan dolar. Kalau gitu gua aja bikin cat merah gitu. Jutaan dolar gitu ya. Yang modal cat berapa sih? Tapi orang waktu lihat itu pura-pura ngerti loh. Pura-pura terpekur. Padahal ngerti juga enggak gitu ya. Kenapa? Kalau kagak gitu malu. Dah elah lu katrok banget masa bilang, ya ini mah gue juga bisa, suruh si emas itu aja ngecat-ngecat jutaan dolar, cuan gue kantongin gitu kan. Ah lu katrok banget, lu kagak ngerti, ini namanya seni modern mas. Aduh gitu aja gak ngerti. Kalau ada seorang yang hebat ya, sudah dia main cello gini-gini, padahal tadinya waktu dia main, kamu tidur gitu ya. Yo-yo ma main gitu. Wah, dia main juga kamu gak ngerti tidur. Tapi semua orang pada berdiri tepuk tangan. Wah gue juga mesti berdiri, kenapa? Duduk kan gue malu, kagak ngerti gitu ya. Berdiri, kita kasih kehormatan. Dan kalau kita memuji sesuatu, memuji film, memuji seorang teolog, memuji seorang fisikawan, seorang politisi, apa yang kita lakukan seringkali? Kalau kita nggak ngerti, lihat-lihat bukan? Orang pada memuji nggak? Kalau orang pada memuji, jangan sampai ketinggalan. Kalau orang tidak memuji, jangan sampai lu keplok tangan, gile lu, malu kali. Nanti lu udah keplok tangan, udah kasih jempol, terus ternyata orang lain bilang, ih lu nggak tahu tuh sesat tuh, iya gue gini deh, langsung buru-buru cabut deh jempolnya gitu. Udah keburu tepuk tangan, enggak tadi tanganku gatel gitu kan. Artinya apa? Artinya kita tuh melakukan apapun, seringkali bukan atas dasar kasih, tapi atas dasar, atau lebih tepat gini, bukan atas dasar mengasihi orang lain, tapi atas dasar mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri. Apapun lah. Bersenang, berduka, bekerja, tidak bekerja, bereaksi positif, bereaksi negatif. Seringkali adalah mengasihi diri sendiri lewat orang lain. Tapi yang Tuhan inginkan apa? Mengasihi orang lain lewat diri sendiri. Kebalikannya. Jadi, think about it. Ya. Mengasihi diri sendiri lewat orang lain. Itu namanya memperalat orang lain. Immanuel Kant bilang, manusia itu nggak boleh jadi means, harus jadi end. Kalau jadi end artinya apa? Kita mengasihi orang lain lewat diri sendiri. Kamu pakai dirimu untuk mengasihi orang lain. Ya, itu yang benar. Itu namanya kita menjadikan orang lain sebagai end. Dan bukan kita menjadikan orang lain sebagai means, sebagai sarana. Ya, tapi sebagai sasaran. Itu penting sih. Yang penting gue punya anak gitu. Supaya gue bisa menang sama kakak gue. Ya, tapi buat Yakub, wah, punya Rahel itu segalanya. Dia tukar 20 tahun hidup dia. Bahkan dia gak lihat itu anak-anak yang diberikan Lea. Yang penting adalah Rahel. Ya. Jadi ini tragedi cinta yang tidak terbalas. Yakub cinta kepada Rahel. Rahel cuma memakai Yakub. Ya. Saya kira itu cara Tuhan mendidik Yakub. Oke, iman. Karena dia juga tidak mengasihi ayahnya. Ya, dia hanya ingin ayahnya memberkati dia. Oke, iman sekarang. Iman itu juga mentransformasi. Kita bisa melihat di dalam deal antara Laban dengan Yakub. Ya, Laban yang licik itu pada akhir masa Yakub itu membayar hutang. Dia itu bisa punya 2 istri itu. Kemudian Laban bertanya, jadi aku harus kasih kamu apa ya? Lalu kemudian Yakub bikin deal seperti ini. Coba kita baca Kejadian 30 ayat 31.
Nah, hal ini apa? Ya, hal ini saya bacakan aja ya. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ, jadi diambil keluar dari situ, setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian Laban berkata, baik, jadilah seperti perkataanmu. Jadi upahnya Yakub apa? Upahnya Yakub adalah ini. Segala binatang yang warnanya itu nggak murni, ya, ada bintik, ada belang, atau domba yang warna hitam, atau kambing yang warnanya putih, ya, benar nggak kambing yang warna putih? Ya, kambing yang tidak hitam. Jadi latar belakangnya apa? Latar belakangnya begini. Kamu jangan pikir mengenai binatang zaman sekarang ya, yang segala warna itu kan ada ya. Tapi zaman dulu itu adalah pada zamannya Yakub. Pada umumnya domba itu putih dan kambing itu hitam atau coklat atau gelap. Ya, jadi kalau ada kambing warnanya putih itu jarang. Domba warnanya hitam itu juga jarang. Dan yang ada totol-totol atau yang ada belang-belang itu juga jarang. Nah, jadi yang jarang-jarang itu sama Yakub kemudian dikumpulin. Sudah dikumpulin, dia pisahin jarak berapa hari perjalanan, jadi nggak mungkin kecampur ya. Dombanya kabur nih ke gue, nggak mungkin. Karena 3 hari perjalanan, berapa hari perjalanan itu ya. Sudah dipisahin, kemudian dia kasih yang tadi itu yang belang-belang dan segala macam itu, dia kasih dulu ke Laban. Terus dia kasih tempat yang jauh. Lalu kemudian dia gembalakan yang apa? Dia gembalakan yang warnanya cuma murni itu. Ya. Kalau domba putih, kalau kambing hitam. Udah, dia gembalakan yang hitam dan putih itu aja. Lalu kemudian dia bilang apa? Saya akan simpen yang belang-belang. Nanti kalau di antara yang saya simpen, kamu dapati yang kayak tadi, kalau domba warnanya itu putih, kambing warnanya hitam, atau ya kayak begitu, maka anggap itu gue colong. Jadi artinya apa? Yakub memulai dari nol. Ya, karena yang dia minta upah dia itu cuma yang belang, yang bintik, atau sebaliknya yang cross warnanya itu. Dan Laban tahu binatang kayak gitu jarang. Ya, kita nggak masuk ke dalam detail secara biologi nanti bagaimana ya dalam perkembangan. Tapi yang seperti itu dikatakan dalam teks ini jarang. Nah, Laban punya ternak itu kan sudah berkembang 20 tahun. Sudah 20 tahun tetap yang berbintik dan berbelang itu jarang. Sekarang kita tanya, ke depannya perlu berapa tahun sampai dapat banyak? Sampai dapat kira-kira yang sebanyak domba dan kambingnya Laban deh. Nangkep ya? Jadi kan ada 3 kelompok nih. Domba putih, kambing hitam, sama yang kelompok belang-belang. Yang kelompok belang-belang lebih sedikit daripada yang domba murni hitam, lebih sedikit dari kambing murni hitam. Sekarang kita tanya, itu yang sedikit itu adalah akumulasi kerja Yakub 20 tahun. Karena sebelum Yakub datang, kambing dombanya Laban, udahlah nggak usah dihitung, sedikit banget gitu ya, hanya beberapa aja. Yang kembangin kan Yakub nih, dan sudah kembang 20 tahun, yang belang-belang ini sedikit. Sekarang saya tanya, kalau dia mau dapat harta yang sebanyak Laban punya, berapa lama dia harus kerja? Lebih dari 20 tahun kan? Karena 20 tahun ini dapat yang minoritas kan, bintik-bintik ini kan. Tapi pada harinya datang, punyanya Laban lebih dikit dari punya Yakub. Karena kambing domba kan mati juga ya, mati dan segala macam kan. Jadi akhirnya kan berkurang. Kecuali kalau punya anaknya itu adalah yang murni warnanya, yang domba putih, yang kambing itu hitam, ya. Kalau mereka punya anak itu warnanya belang-belang, bintik-bintik, otomatis jadi punya Yakub. Dan lo and behold, 7 tahun kemudian, sorry tadi bukan 20, 14 gitu ya. 7 tahun kemudian, jadi nggak sampai 14 tahun, 7 tahun kemudian. Laban tuh mukanya berubah, dia marah sama Yakub. Kenapa dia marah sama Yakub? Karena sekarang harta dia kalah sama hartanya Yakub. Kenapa bisa begitu? Nah, kenapa bisa begitu adalah karena Yakub itu bikin sebuah trik yang belum pernah dia coba. Dia bikin triknya itu, nah ini ada banyak penjelasan. Penjelasan yang pertama, tahyul. Ya, penjelasan tahyulnya adalah apa? Yakub itu
taruh dahan yang ada strip-strip putih, white stripes ya, di tempat minum daripada kambing-kambing dan domba-domba itu. Dan kalau kambing-kambing dan domba-domba itu yang jadi kayak lembu, gimana sih? Ya pokoknya kayak gitu-gitu ya. Kalau mereka itu yang kuat, yang lagi minum di situ, dia taruh ini batang. Kalau lagi yang kayaknya pincang-pincang ya, yang kayaknya sakit-sakit, yang kurus-kurus, enggak lah, dia nggak taruh. Lalu kemudian dikatakan setiap kali dia taruh ini, lalu yang berkelamin di situ domba yang kuat-kuat dan segala macam, kemudian terjadi apa? Terjadi anaknya, walaupun ini adalah tidak berbelang-belang dan tidak berbintik-bintik, gitu kan? Semuanya stoknya begitu kan? Nggak ada belang, nggak ada bintik kan? Tapi nanti anaknya berbelang-belang dan berbintik-bintik. Kalau dia taruh ini, kalau dia nggak taruh ini, jadi nggak ada. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini penjelasan pertama, tahyul. Karena apa yang mereka lihat jadi anaknya kayak gitu. Itu penjelasan pertama. Make sense nggak? Nggak make sense lah ya. Masa lihat apa terus anaknya jadi apa yang nggak? Lihat kasih kelinci aja nanti anaknya bentuknya kayak kelinci gitu kan? Enggak lah. Ini penjelasan tahyul saya kira kita bisa rusak. Yang kedua, penjelasannya adalah ya Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati itu Yakub boleh-boleh saja percaya tahyul, nggak apa-apa kan? Memang orang zaman dulu percaya tahyul gitu, nggak apa-apa. Karena Alkitab itu tidak menjadi salah gara-gara menggambarkan ada orang yang percaya hal yang salah. Apa ini melanggar ineransi Alkitab? Enggak kan? Kenapa? Karena hanya mengatakan bahwa Yakub percaya hal itu dan tersubit hal itu tahyul. Ya nggak apa-apa. Karena Alkitab kan narator tidak bilang itu hal yang benar yang dipercaya Yakub, ya nggak? Tapi kenyataannya Tuhan memberikan anak-anak si kambing domba ini seperti yang akan menguntungkan Yakub, yaitu belang-belang dan bintik-bintik. Ini mirip sama apa? Ini mirip sama penjelasan kedua ini. Saya kira ini chance-nya cukup besar bahwa ini benar. Ini mirip seperti Rahel itu mau beli buah yang menurut dia, menurut tahyulnya dia, menurut traditional Israeli medicine dia gitu ya, itu akan membuat dia subur, yaitu buah dudaim, pomegranate. Ya, kemungkinan itu ya pomegranate itu apa sih? Buah delima gitu ya. Yakub sudah kasih 4 anak tetap nggak cinta kok, tapi Lea tidak kunjung putus harapan kali ya. Dia mungkin berharap kalau sudah punya anak ke-5 mungkin bisa dicintai, ke-6 mungkin dicintai, tapi kita tahu sampai anak ke-6 Lea berikan kepada Yakub, Yakub tidak mencintai Lea. Tapi kemudian Lea bilang apa? Ya udah deh, lu mau banget, kesian banget deh lo, dikasih deh buah itu. Tapi sebagai imbalannya Yakub tidur sama Lea hari itu. Terus Rahel bilang apa? Rahel yang dicintai sama suaminya nih, dia udah jual suaminya. Nggak apa-apa deh, tidur aja di sana, ya. Dan kemudian kita tahu ternyata nggak cuma sekali ya, tapi bertahun-tahun. Karena pada akhirnya Lea kan hamil 2 kali, ya. Hamil 2 kali kan bukan kayak 2 hari gitu, terus hamil 2 kali, satu hari terus hamil terus mojrot gitu ya, keluar bayi terus besoknya hamil lagi, kan enggak ya, 2 tahun lah ya minimal ya. Jadi itu long term. Jadi hasil penjualan buah dudaim itu tidak membeli Yakub itu cuma sekali aja, 2 kali ya. So maksud saya adalah buah itu sebegitu dipercaya sampai Rahel itu memberikan suaminya kepada Lea sampai jangka waktu begitu panjang sampai bisa punya 2 anak. Dan Lea yang percaya banget sama buah itu bisa kasih dia subur. Jadi subur enggak? Ya enggak. Karena dalam periode 2 anak itu muncul, itu Lea, itu si Rahel yang enggak hamil-hamil. Ya kan? Artinya apa? Tahyulnya enggak dipakai Tuhan. Akhirnya yang hamil siapa? Yang hamil Lea ini. Nah, jadi artinya apa? Artinya Yakub ini sebenarnya ya barangkali dari pengalaman mengerti juga bagaimana cara breeding binatang, walaupun itu pada zaman sebelum biologi modern ya, tapi dia ngerti juga bagaimana cara binatang itu bisa menghasilkan keturunan seperti yang dia inginkan. Saya kira ini cukup masuk akal. Kenapa? Karena orang-orang di Cina itu bisa mengembangkan ikan koki. Saya kira itu kan sudah cukup lama juga ya, ikan koki itu ya. Berjudi dia kan, Pascal Schwager kan. Pernah dengar Pascal Schwager? Pascal Schwager itu kayak begini.
kata Blaise Pascal. Ini Pascal yang itu loh, yang ilmuwan itu, ya, yang hukum Pascal dan segala macam itu ya, yang menemukan probabilitas dan segala macam. Nah, Blaise Pascal itu pernah bilang begini, coba lu pikir baik-baik, kalau Tuhan itu tidak ada, kalau lu percaya Tuhan ada, ternyata waktu lu mati kagak ada Tuhan, rugi lu apa sih? Apa rugi lu? Hitung. Oh ya rugi dong, hidup kagak bebas. Oke, catat. Hidup gak bebas. Hidup lu berapa lama? Ya 70-80 tahun. Oke, 70 tahun, 70-80 tahun gak bebas. Oke, good. Kalau ternyata Tuhan ada, padahal lu gak percaya Tuhan ada, apa rugi lu? Ya dipanggang di neraka sih. Berapa lama? Selama-lamanya. Wih, ruginya gede ya? Iya sih gede sih. Tapi itu kan kalau Tuhan ternyata ada. Kalau nggak ada lalu gue hidup seolah-olah Tuhan ada, kan gue rugi banget ya. 70-80 tahun tuh gue rugi gitu. Oke, good. Jadi lu bertaruh untuk mendapatkan suatu kamu mempertaruhkan resiko sebegitu besar dipanggang di neraka selama-lamanya hanya untuk kamu boleh lebih bebas sedikit 70-80 tahun. Kira-kira itu pertaruhan yang bodoh apa pintar tuh? Bodoh kan ya? Suppose waktu kamu mati, Tuhan ada. Lalu kamu taruhan, kamu itu percaya Tuhan. Ya, kamu percaya di tempat di mana kalau kamu benar, untungnya banyak. Kalau kamu salah, ruginya hampir nggak ada, ruginya dikit. Karena ruginya cuma apa? 70-80 tahun, kayaknya hidup nggak bebas. Tapi kalau bebas juga nggak gitu bahagia kok. Dan kalau nggak bebas, kayaknya bahagia juga kok orang Kristen dalam hidupnya. Nah, jadi kalau kamu taruhan, anggap kamu nggak tahu. Iman itu judi. Kamu taruhan di mana? Itu taruhan Pascal. Lalu Pascal bilang apa? Ya lu goblok kalau lu taruhan bahwa Tuhan nggak ada. Goblok banget. Nangkep ya? Jadi kalau kamu cukup bijak, kamu akan taruhan bahwa Tuhan itu ada. Walaupun kamu tidak pasti. Tapi saya akan bilang apa? Iman sama judi nggak sama lah. Ya, iman sama judi nggak sama lah. Apa bedanya? Saya kira beda di sini. Iman itu adalah seperti kamu anak kecil, kamu punya orang tua, kamu nggak bisa tebak mereka tuh mikir apa karena mereka canggih banget. Ya orang tua ya, anak kecil kan, ya masih anak kecil gitu, dia nggak bisa lah ngikutin orang tua mikir apa ya. Jadi buat anak kecil, orang tua tuh kayak kadang-kadang kayak chaos lah mikirnya, apa ngambil keputusan kayak gua nggak ngerti lah kenapa mereka ngambil keputusan itu ya. Tapi itu karena kamu masih anak kecil. Tapi kamu itu percaya kepada orang tua kamu. Saya kira iman itu lebih seperti itu. Kamu percaya sama orang tua kamu yang kamu dalam keterbatasan kamu gak gitu ngerti dia itu bakal memutuskan seperti apa. Dan kadang-kadang dia ambil keputusan yang buat kamu itu absurd. Tapi itu karena kamu anak kecil gitu. Ya. Dan sewaktu kita mengikut Tuhan di dalam ketidaktahuan kita, karena kita manusia terbatas, lalu kita harus berjalan dalam ketaatan, saya kira itu adalah seperti anak kecil mengikuti orang tuanya karena dia mencintai orang tuanya dan percaya sama orang tuanya. Dan bukan seperti seorang penjudi yang taruhan, dia kagak tahu roulette ini nanti bakal keluar apa, terus tapi dia kasih aja taruhan semua hasil kemenangan dia. Itu judi. Apa bedanya? Judi itu dia taruhan benar-benar kepada blind faith ya. Blind faith itu bukan iman yang buta, tapi nasib yang buta. Dewi Fortuna yang kejam. Dewi Fortuna yang gak mau lihat terus dia puter itu. Roda keberuntungan gitu ya. Dan itu menentukan nasib kamu gitu. Hidup itu apa? Kosmologimu apa? Teologimu apa? Antropologimu apa? Ya, maksudnya buat kamu Tuhan itu siapa? Alam semesta ini apa? Hidup ini apa ya? Manusia itu apa? Kalau kamu berjudi, kamu menganggap ikut Tuhan itu berjudi, ya berarti kamu menganggap Tuhan itu kayak Dewi Fortuna. Ya, Tuhan itu ya menjatuhkan nasib, acak aja lah, terserah dia lah. Ya. Dan alam semesta ini ya semua cuman chances lah. Ya. Dan manusia, ya manusia cuman debu yang memang gak ada artinya. Tapi masalahnya, gambaran antropologinya Alkitab, manusia itu debu, yes, tetapi diangkat oleh Tuhan dan dikasih nafas Tuhan. Itu manusia. Dan alam semesta ini memang diciptakan dari ketiadaan,
Ya, tetapi Tuhan menciptakannya dengan tujuan. Dan Tuhan itu bukan Dewi Fortuna yang buta dan liar, sewenang-wenang, tetapi Tuhan itu adalah Allah Bapa yang mencintai anak-anaknya, yang mencintai burung-burung pipit. Tuhan itu mencintai burung-burung yang gak ada harganya. Well, beda ya dengan judi. Jadi kita tidak berjudi. Oke, ini tadi saya sudah jelasin. Yang saya tadi belum jelasin adalah nama Laban itu artinya putih dan nama Esau artinya merah. Laban itu tertipu oleh batang yang berstrip-strip putih ini, dan Esau tertipu oleh sop kacang merah, ya sesuai dengan namanya. Jadi yang menipu akan tertipu, yang licik akan dimakan kelicikan, dan Tuhan memberkati orang yang Dia mau berkati. Dan orang yang Dia berkati bukan orang terlalu bagus, tapi seorang Yakub. Ya. Yakub itu akhirnya menang, ya dia di dalam pertaruhan itu, dalam tanda kutip, dalam pertaruhan itu dia mendapatkan upah dia yang layak karena dia 20 tahun basically diperbudak sama Laban. Jadi Laban tuh ongkang-ongkang kaki. Yakub kerja setengah mati, Laban dapat segala kekayaan, Yakub basically gak dapat apa-apa, cuma dapat 2 istri dan 2 budak. Tapi kemudian hari Tuhan memberikan pada Yakub upahnya. Dan Laban tidak suka. Anak-anak Laban bilang, Yakub itu merampok milik ayah kita. Padahal gak mungkin, karena itu dipisahkan ya, jaraknya dan segala macam. Dan bisa dicek. Coba aja cek. Makanya Yakub itu selalu mengatakan pada Laban apa? Lu cek deh, lu cek. Lu ngecek sendiri sesuai nggak sama perjanjian kita. Kalau ada yang belang-belang di antara, kalau ada yang tidak belang di antara kambing domba gua, kan gampang. Lihat aja belang apa kagak. Kalau nggak belang, bawa pulang udah. Kenyataannya semua belang gitu. Ya, terus Laban ya nggak bisa apa-apa ya. Cuma bisa bilang curang. Kayak biasalah kalau anak kampung main volley kalah, curang. Curangnya di mana? Ya pokoknya lu curang gitu ya, soalnya gue kalah, bahkan lu curang. Kurang lebih begitu kan, terus berantem gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Laban itu marah, gak ada alasannya. Dan satu peringatan buat kita, waktu kita berurusan dengan orang yang hanya mau memperalat kita. Orang-orang narsis seperti itu ya, mereka itu hanya memakai kita sebagai alat. Dan orang-orang seperti ini, kamu bisa membaktikan hidup kamu 20 tahun, tapi ketika kamu sudah gak ada gunanya buat dia, karena kamu dianggap tidak berguna, tidak bisa dia pakai dan seterusnya. Hari itu seperti 20 tahun tuh gak ada pernah terjadi. Ya, jadi Yakub itu pernah tidak tidur, ya, dimakan sama matahari dan hujan dan segala macam. Ada gunanya nggak buat Laban? Dihargai nggak sama Laban? Nothing, nihil, nggak ada sama sekali. Ya, jadi kita harus berhati-hati dengan orang seperti Laban. Tapi Yakub memang diberikan cerita oleh Tuhan, bukan nilai hidupnya itu dari apa yang dia punya sebetulnya. Ya, tapi nanti kita bisa lihat belakangan. Oke, sekarang pengharapan. Jadi tadi kasih, lalu iman, lalu pengharapan. Nah, Yakub setelah memiliki semuanya dan dia melihat mukanya Laban berubah, ya, Laban tidak bisa terima dengan berkat Tuhan yang diberikan kepada Yakub, maka Yakub itu kemudian ingin pulang kampung, ya, ke tanah perjanjian. Itu Kejadian 30 ayat 25. Tetapi apakah betul memang hanya karena Laban itu sudah memusuhi Yakub? Enggak juga kan? Karena kalau dia pergi, dia bisa pergi ke tempat lain. Tapi kan kenapa dia kepingin kembali ke rumah ayahnya? Kenapa dia kepengen pulang ke tanah milik Abraham? Karena itu dijanjikan sama Tuhan. Karena itu bagian dari deal dia dengan Tuhan yang lebih besar, yaitu deal dia dengan Tuhan sendiri. Ya, kita bisa lihat dari Kejadian 30, 25, Kejadian 49, 29, Kejadian 28 ayat 13 sampai ayat ke-15. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang
ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri. Aku akan bawa engkau kembali ke negeri. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu janjinya Tuhan kepada Yakub. Dan itu sebabnya Yakub kepingin pulang kampung sewaktu dia pergi dari rumahnya Laban. Ya, dan ini jelas diperjelas lagi dalam Kejadian pasal 49 sewaktu dia mau mati. Jadi waktu Yakub menyadari dia sudah mau mati ya, kemudian dia berpesan kepada anaknya. 49 29 sampai 32. Pesan Yakub, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitu juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Jadi pesan terakhir Yakub adalah jangan tinggalkan aku di Mesir, jangan kubur aku di Mesir, kubur aku di kuburan Abraham. Jadi memang Yakub itu kepingin pulang ke negerinya Abraham. Ya, dia pulang ke tanah perjanjian. Sebab Tuhan memang berjanji untuk menyertai Yakub. Ya, oke, lalu sekarang kita kembali ke situasi kita. Manusia adalah makhluk pekerja, manusia Tuhan ciptakan untuk bekerja, kerja itu punya nilai, dan kerja punya nilai lebih daripada sekedar karena kita butuh hasil dari kerja. Lalu kemudian kita berjumpa dengan konsep yang tidak biblical, yaitu apa? Beberapa orang mengatakan ya ada masa pensiun di mana kita menikmati hasil kerja kita, tetapi saya kira waktu orang pensiun dari pekerjaan yang menghasilkan uang, orang itu tidak pensiun dari bekerja untuk berguna buat kerajaan Allah, untuk menjadi kegunaan untuk mengasihi orang lain ya bagi dunia ini. Enggak. Karena bahkan setelah kita mati dan dibangkitkan mengenakan tubuh yang baru, kita tuh bukan untuk selama-lamanya kemudian berlibur di surga gitu, bukan. Tapi kita itu tetap mengelola ciptaan, menjadi pemimpin bagi ciptaan. Dan kita lakukan itu dengan bekerja. Bekerja dengan sukacita dalam kasih bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Bukan bekerja karena mau tidak mau, bukan bekerja sebagai budak, tapi karena kita dengan sukarela mengasihi. Ya. Jadi kita itu diciptakan untuk bekerja, di mana di dalam pekerjaan itu kita hadir bagi orang lain. Itu definisi kasih. Kita ada bagi orang lain. Kita ada bagi bukan diri kita. Ya. Oke, jadi apa makna pekerjaan? Apa makna pekerjaan? Jadi buat apa kita bekerja? Kita bekerja dalam rangka melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu cuma satu aja sebenarnya. Satu dengan dua sisi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi kenapa kita bekerja dalam dunia? Selain daripada kita itu memang mau nggak mau, itu bagian daripada slavery. Ya, mau tidak mau. Tapi kita tentu harus melepaskan diri dari situ, dari mau tidak mau itu. Ya, karena manusia itu memang pada dasarnya tidak diciptakan untuk menjadi budak. Tapi manusia diciptakan untuk mengasihi. Jadi waktu kita punya kebebasan finansial, whatever, kita harus memikirkan, maka sekarang saya eksis untuk menjadi sukacita, kegembiraan, menggenapi kehendak Tuhan dalam dunia ini. Dengan pekerjaan saya, dengan keahlian saya, dengan cara apa? Ya, jadi bahkan ketika kita tidak harus bekerja, kita bekerja juga. Tapi kita bekerja untuk mengasihi. Ya, bagaimana bekerja untuk mengasihi itu? Bukan bagi-bagi duit saya kira, tapi bekerja untuk mengasihi itu adalah kita memikirkan bagaimana lewat kemampuan kita itu menghadirkan keadilan, kita menghadirkan keindahan, kebenaran, kita menghadirkan cinta kasih dalam dunia ini. Lewat hal-hal yang real, ya, lewat hal-hal yang real. Membebaskan mereka yang terantai, menyuarakan
ketidakadilan yang dialami mereka yang tidak punya suara. Ya, dengan cara menyediakan pekerjaan bagi yang tidak punya pekerjaan, mungkin. Ya, dengan cara membebaskan pikiran orang yang terbelenggu oleh kebodohan misalnya. Dan seterusnya. Ada banyak cara, tetapi karena lapangan pekerjaan itu juga bisa diciptakan, bisa dirancang. Artinya kita tidak dibatasi oleh apa yang sudah ada. Kamu bisa memakai imajinasi kamu untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan manusia yang barangkali sekarang nggak dilakukan. Ya, maka kita harus berpegang bukan pada jenis pekerjaan, tapi pada prinsipnya. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya saya kira kita bisa jumpai dalam lagu yang saya akan dekonstruksi berikut ini. Saya akan dekonstruksi maksudnya apa? Maksudnya adalah saya akan menunjukkan dalam hal apa lagu ini sebetulnya mengandung worldview yang salah. Ini lagu yang dibikin sama seorang tokoh revivalis di Belanda, ya, Johan de Heer. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu saya pakai versinya NKB. Judulnya itu adalah Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Kita baca syairnya ya, ini syair terjemahan bahasa Indonesia bagus saya kira. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat, bagaikan kembang. Itu singkat, itu kutipan dari Alkitab. Mana benda yang kekal di hidupmu? Lalu kemudian dia simpulkan, hanyalah kasih tak akan lekang, ya, maksudnya tidak akan menjadi usang. Lalu dalam bait ketiga dia katakan karya jerihmu. Nah ini, jadi susah payahmu di bawah matahari, karya jerihmu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Nah ini adalah sesuatu yang saya kira mengandung indikasi dia punya worldview yang gak betul sebetulnya ya. Kenapa? Di mana gak betulnya? Mana benda yang lekang di hidupmu? Jadi maksud lo, kasih yang sudah kau tabur di dunia nanti kau tuai di surga mulia, maksud lo. Seringkali indikatornya adalah, seringkali arti daripada makna di belakang istilah benda yang kekal di hidupmu kan nggak ada. Adalah pekerjaan-pekerjaan yang sehubungan dengan benda-benda yang sementara itu nggak ada artinya lah. Ya. Dan kedua, nanti kenyataan yang sempurna itu di surga mulia. Surga kan bukan di bumi. Nah ini kontra biblical. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa surga itu akan turun ke bumi. Ya, jadi kita tidak menuai di surga, kita menuai di bumi. Apa yang kita tuai? Yang kita tuai adalah pemerintahan Tuhan yang sempurna. Yaitu jadilah Tuhan kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Itu yang kita akan tuai. Tapi saya kira kalau kita membaca dengan benar, yaitu apa? Kita membaca dunia di situ. Seperti yang Yohanes artikan, yaitu Yohanes ketika bicara mengenai dunia, dia itu bicara mengenai tatanan pemerintahan. Ya, dan dunia itu tatanan pemerintahan yang melawan Tuhan. Nah, kalau kita baca secara demikian, dan bukan dunia itu artinya ciptaan, tetapi tatanan pemerintahan yang melawan Tuhan, ya, maka kita akan melihat bahwa dalam dunia yang melawan Tuhan pun, itu ada sesuatu yang bertahan. Karena ada anugerah Tuhan yang menebus ciptaan yang sudah jatuh. Jadi di tengah tatanan kekuasaan yang sepertinya itu hopeless, ya, yang berkuasa itu sepertinya bejat dan kita tidak bisa apa-apa kelihatannya, ya, kita melihatkan dalam beberapa tahun belakangan ini sempat harapan kita dalam politik itu sepertinya naik gitu ya, kayak ada masa depan yang cerah dari Indonesia. Lalu beberapa tahun belakangan ini kan sepertinya redup lagi gitu kan. Maka kita bisa mengatakan apa? Dalam situasi seperti itu pun ada hal-hal yang tidak akan lekang. Apa itu? Hal-hal yang dilakukan dengan niatan untuk mengasihi. Itu sama seperti kalau kita bayangkan Yesus ketika menceritakan mengenai penghakiman terakhir itu. Dalam zamannya Yesus, situasi politiknya lebih hopeless lagi. Karena penguasanya itu ya itu loh, komplotan di bait suci atau komplotan di istana kaisar. Itu lebih hopeless lagi, saya kira.
Bagaimana kita berharap keadilan dalam situasi seperti Yesus. Tapi kemudian Yesus mengatakan apa? Dia mengatakan, ya pada hari-hari itu ada juga kok domba-domba yang dia tidak sadar sedang melakukan sesuatu yang berarti. Tapi ternyata dia melakukan sesuatu yang berarti sebab dia melakukannya bagi Tuhan. Ya, sebab dia melakukannya bagi kasih. Dan dia menyangka dia melakukannya hanya untuk orang-orang yang sementara ini loh, ya. Dia tidak menyangka dia melakukannya untuk raja. Nah sekarang kita bayangkan, kita ini waktu bekerja dalam dunia kita bertanya itu nggak? Gua ini bekerja melayani orang aja kali ini pekerjaan kemanusiaan nih. Gimana ya bekerja untuk Tuhan? Tapi si domba-domba itu tidak sadar mereka bekerja untuk Tuhan. Sementara si kambing-kambing justru mencari mau bekerja untuk Tuhan. Untuk raja itu. Karena kambing-kambing itu bilang apa? Kapan kami lihat kamu telanjang lalu kami gak kasih baju? Gak pernah lihat sih, makanya gak pernah kasih baju gitu kan. Kapan kami lihat kamu kelaparan? Makanya kami gak kasih makan karena gak pernah lihat kamu sih. Jadi kemudian Yesus mengatakan apa? Yang kamu lakukan demi yang paling kecil ini. Ya. So artinya apa? Kalau kita itu mencari satu kesadaran, ini gue lagi lakukan pekerjaan buat Tuhan nih. Yang kayak begini nih udah pasti buat Tuhan punya nih. Ini bisa invest lah ini karena pasti buat Tuhan. Jangan-jangan kita itu kayak kambing. Ya, mentalitas kita itu. Kita mau melayani raja. Tapi dalam penghakiman terakhir itu Yesus mengatakan, justru domba-domba itu tidak sadar mereka sedang melayani raja. Ya, mereka hanya melakukan kewajiban mereka. Itu aja. Dan apa itu kewajiban mereka? Melakukan perintah Tuhan. Mengasihi. Yang kamu lakukan demi kasih kepada Kristus itu yang akan tinggal tetap. Ya ini baik referennya ya. Memang tiada yang baka di dalam dunia, jadi nggak ada yang tinggal dalam dunia. Pantarei kata Heraklitos, everything flows, ya semuanya itu berubah. Betul, tiada yang baka dalam dunia. Sic transit gloria mundi, akan berlalu kemuliaan dunia ini, ya segala yang indah pun akan hilang lenyap. Namun kasihmu demi Tuhan Yesus itu akan tinggal tetap, ya sungguh bernilai dan tinggal tetap. Nah kasih demi Tuhan Yesus itu kayak apa ya? Itu tadi bersuara bagi mereka yang bisu, mengadakan menutupi rasa malu dari mereka yang tertolak, ya memberi pakaian bagi mereka yang telanjang. Itu bukan kamu pergi ke pantai nudis lalu bawa baju ya, enggak lah, mereka memang maunya sendiri telanjang gitu kan. Tapi kamu itu memberikan satu muka kepada mereka yang nggak punya muka, itu saya kira poinnya. Dan bukankah seringkali kalau kita berkomplot dalam gereja, seringkali yang terjadi adalah kita, yaitu tadi melakukan seperti yang dunia lakukan, yaitu menghilangkan muka dari mereka yang barangkali menjadi musuh politik kita. Ya, tapi panggilan kita adalah memberi muka itu, ya, memberikan kehormatan bagi mereka yang tidak punya kehormatan, memberi makan bagi mereka yang tidak punya makan, memberikan pendampingan bagi mereka yang tertolak, ya, yang terpinggirkan di dalam penjara dan seterusnya. Ya, itu panggilan kita. Karena itu kita lakukan demi kasih. Dan itu kita bisa lakukan dalam pekerjaan kita. Ya, dalam pekerjaan kita, seberapapun pekerjaan itu seperti sia-sia dan kita nggak berdaya dan absurd. Seperti yang dilakukan Yakub. Yakub itu kerjaannya apa sih? Memperkaya Laban. Ya elah, memperkaya Laban. Laban tuh licik, penyembah berhala. Lu perkaya dia, buat apa? Ya, tapi dia melakukannya demi kasih. Nggak tentu demi kasih kepada Laban sih. Ya, tapi dia melakukan demi kasih. Dia menemukan cost tertentu di dalam dia mengasihi Rahel dan seterusnya. Walaupun itu tentu buntutnya juga ada egoisnya dan seterusnya. Ya, oke. Jadi pegangan kita lakukan demi kasih, demi pengharapan, dan demi iman. Kita tutup dalam doa ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala kesediaan Tuhan untuk mengangkat kami sebagai anak, untuk mencurahkan cinta kasih Tuhan kepada kami dan mempersatukan kami dalam Kristus, sehingga kami ini menjadi satu tubuh, kami ini boleh menjadi gereja Tuhan yang dikasihi dan diubahkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan kami yang kami kerjakan sehari-hari. Barangkali kami bangga atas pekerjaan kami, barangkali kami tidak terlalu mengerti bangganya di mana pekerjaan kami itu. Barangkali kami sadar betul kami sedang melayani Tuhan dalam pekerjaan kami, barangkali juga tidak. Kami menyerahkan pekerjaan-pekerjaan itu, kiranya Tuhan yang memakai, kiranya Tuhan juga yang
menanamkan kasih kepada sesama, sehingga ketika kami mengerjakannya, kami boleh sungguh-sungguh didorong oleh kasih, ditarik oleh kasih kepada Tuhan dan sesama, dan bukan didorong oleh keserakahan, bukan didorong oleh kebanggaan diri, bukan didorong oleh rasa iri hati atau rasa insecure sewaktu kami mengerjakan pekerjaan kami, tapi kiranya itu didorong oleh cinta kasih yang murni kepada Tuhan dan sesama, sehingga kami boleh melihat pekerjaan kami itu adalah bagian dari hidup kami yang kami baktikan bagi Tuhan, hidup kami yang adalah ucapan syukur buat Tuhan yang sudah memberi kami hidup, buat Tuhan yang sudah menebus hidup kami juga. Kami menyerahkan persembahan kami, kiranya ini juga boleh dipakai oleh Tuhan di dalam gereja ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.